Hai, saya Tris. Dalam beberapa waktu ke depan, saya akan berbagi tips mengenai bagaimana cara menangkap ide atau gagasan dan mengembangkannya di dalam proses produksi film, terkhusus film dokumenter. Saat ini kita sedang berada di rumah kita masing-masing, dan itu sebabnya saya coba berikan beberapa materi mengenai bagaimana sih kita bisa menciptakan atau menangkap ide-ide untuk memproduksi sebuah film. Nah, ini adalah waktu yang agaknya lumayan pas ya. Jadi saya coba berikan beberapa tips untuk kamu di rumah bisa sedikit memahami dan bisa sedikit melakukan aktivitas kreatif. Jadi tetap melakukan aktivitas kreatif nih di rumah dan produktif dengan hal apa saja. Nah, saya akan beberapa waktu ke depan memberikan tips itu untuk setidaknya kamu lakukan, terkhusus bagaimana kita bisa menangkap ide dan mengembangkannya. Tentunya dalam proses memproduksi film, hal yang paling mendasar adalah kita harus memiliki ide. Jadi kita mau buat film, terus kita nggak tahu kita mau buat film apa, kita nggak tahu idenya itu apa. Nah, itu yang akan repot. Jadi mumpung kita di rumah nih, kita bisa nih melakukan aktivitas menciptakan atau menangkap ide atau mencari ide untuk setidaknya nanti kita rangkai, kita buat struktur yang baik hingga nantinya bisa kita produksi ketika situasi ini sudah mulai membaik. Hal mendasar yang barangkali belum terlalu banyak teman-teman ketahui untuk bagaimana kita bisa menangkap ide dan kemudian mengembangkannya hingga akhirnya kita melakukan riset, yang itu nanti akan saya infokan bagaimana kemudian ide kita yang sudah kita dapat itu benar-benar ide yang oke. Jadi ide yang kuat. Jadi benar-benar kita yakin kalau ide itu akan kita produksi. Nah, itu yang kemudian ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan hingga akhirnya kita yakin bahwa ini nih ide-ide nih yang memang cocok untuk kita filmkan. Nah, saya akan memberikan info bahwa untuk menangkap ide, hal yang paling mendasar dan paling pertama adalah kita terbuka dengan banyak hal. Dengan wawasan apapun, dengan informasi apapun, kita terbuka untuk kemudian nanti kita bisa tangkap, kita filter, hingga kita menemukan sesuatu yang agaknya itu membuat kita tertarik. Nah, itu mendasar. Dan bagaimana kita bisa membuka wawasan itu, hal pertama yang saya coba bagikan dan informasikan adalah kita banyak membaca. Oke. Jadi pertama, kita perbanyak membaca. Membaca apa saja? Membaca koran, membaca buku, membaca majalah, membaca status orang gitu kan di media sosial, atau membaca keadaan dan membaca situasi yang sedang kita rasakan. Membaca ini menjadi hal yang utama karena dalam proses membaca itu kita mendapatkan banyak informasi, kita mendapatkan banyak pengetahuan, kita bisa memetakan banyak hal, dan kita bisa mengetahui tentang keadaan yang terjadi. Dari membaca itu kita kemudian memiliki kesadaran tentang apa yang setidaknya bisa kita kontribusikan, setidaknya begitu. Tapi intinya dari membaca kita bisa menangkap sesuatu hal yang kemudian kita endapkan, kita godok, misalkan ada pergolakan batin di situ yang mungkin kita bisa proses. Jadi, ini nih bisa nih ide nih, gitu. Nah, ini tidak mudah untuk kita kemudian lakukan karena ini sebenarnya juga melatih sensibilitas kita. Kita dilatih untuk peka atau kita dilatih untuk sensitif dengan sesuatu hal. Misalkan kita membaca koran, kita sebenarnya di situ terpapar oleh banyak informasi, tapi bagaimana kemudian kita sensitif dengan informasi yang kita terima dan menjadi sebuah landasan dasar untuk kita berpikir menjadi sebuah ide dalam proses produksi film kita.
ya, membaca. Kemudian selain membaca buku, yang pasti hal yang perlu kita lakukan adalah perbanyak nonton film. Ini yang sering saya lakukan dan saya bagikan ke beberapa teman, bahwa kalau kita sudah siap atau berkeinginan ingin menjadi seorang filmmaker atau ingin membuat film, ya kita harus juga siap dengan perbanyak menonton film. Itu sudah keniscayaan. Wah, jadi itu udah keniscayaan sih bagi saya. Itu sudah kesatuan. Kalau kamu ingin menjadi seorang musisi, ya berarti kamu harus perbanyak mendengarkan musik. Jadi kalau kamu ingin menjadi seorang penulis, ya kamu juga harus perbanyak membaca buku. Jadi menonton film, perbanyak menonton film. Dari berbanyak menonton film, kita akan tahu bagaimana film-film itu tercipta, dari struktur seperti apa film itu hingga akhirnya sampai ke penontonnya. Kita bisa melihat dari sisi penceritaan, kita bisa lihat dari sisi sinematografi, atau dari sisi keaktoran, penyutradaraan, dan lain sebagainya. Itu bisa kita lihat dan kita bisa adopsi setidaknya menjadi karya kita berikutnya nanti. Kita adopsi, itu menjadi referensi kita. Itu kita bisa interpretasikan gitu. Hal-hal seperti itu yang agaknya saya kira perlu untuk kita ketahui, bahwa kalau kita siap dan mau membuat film, ya berarti kita juga harus perbanyak menonton film. Kemudian ada lagi perbanyak ngobrol. Jadi itu adalah hal yang mesti kita ketahui untuk kita bisa menangkap ide. Kenapa perbanyak ngobrol? Menurut saya ini adalah langkah atau upaya yang paling keren juga, selain tadi perbanyak baca dan perbanyak nonton film. Perbanyak ngobrol sehingga kita bisa mendapatkan banyak informasi dari mitra tutur kita atau mitra ngobrol kita tentang sesuatu hal yang barangkali kita tidak ketahui gitu. Jadi perbanyak ngobrol ini menarik. Perbanyak ngobrol itu sebenarnya sudah sering kita lakukan kan. Jadi kita ngobrol santai di warung kopi, atau ngobrol-ngobrol yang sangat-sangat ringan, sampai ngobrol-ngobrol yang berat, itu kan sering kita lakukan. Kemudian sampai kita dengerin curhat orang gitu ya. Jadi itu sebenarnya juga hal yang kita perlukan dalam menangkap ide, menciptakan ide. Jadi dari ngobrol itu, misalkan nih orang curhat nih ya dengan kita ya, itu sebenarnya hal yang ampuh yang kita butuhkan untuk menjadi cikal bakal kita menciptakan ide untuk proses produksi film kita, untuk film kita. Orang curhat tentang kejadian yang dialami atau kisah personalnya, tentang hal-hal yang privasinya, bahkan apapun itu yang dia curhatkan atau dia ceritakan, itu sebagai hal yang baik untuk kita rangkum menjadi ide kita untuk membuat sebuah film. Dia cerita apapun kita. Nah, inilah yang kemudian kita dilatih lagi untuk sensitif tadi, bahwa dia menceritakan tentang keresahannya, tentang ekonominya, tentang kehidupannya, tentang apapun itu, sebenarnya itu bisa kita filmkan gitu kan. Ketika kita, ini bagus banget ceritanya nih, kita ngobrol. Nah, karena memang ini kita di rumah, berarti kan kita ngobrol bisa via media sosial atau via telepon atau apapun gitu kan. Dan ini bisa dilakukan selepas wabah ini membaik gitu kan. Jadi situasi ini membaik, kita bisa melakukannya, ngobrol dengan siapapun di luar gitu kan, bertemu dengan siapapun di luar itu kita bisa lakukan kan. Kita dapat lebih banyak lagi obrolan-obrolan dari banyak orang gitu kan, lebih variatif, yang kemudian kita bisa kumpulkan menjadi sebuah ide pokok yang menarik gitu kan. Nah, jadi
perbanyak ngobrol gitu kan. Kalau saat ini kita di rumah ya udah kita ngobrol dengan teman-teman, curhat dengan teman, dengarkan curhat orang, kita ngobrol melalui via WhatsApp atau via telepon atau via media sosial, apapun yang kita bisa lakukan melalui itu, kita kemudian dengarkan, kita coba hayati apa sih sebenarnya point of interest ya, atau apa sih sebenarnya kisah yang bisa aku buat atau aku kontribusikan melalui film tentang kisah teman kita misalkan gitu sih, kayaknya itu bisa. Jadi perbanyak ngobrol. Selain tadi sebenarnya saya mau bilang perbanyak jalan-jalan. Di beberapa kesempatan saya juga sharing bahwa perbanyak jalan-jalan, tapi dalam situasi seperti ini sepertinya tidak memungkinkan untuk kita perbanyak jalan-jalan, karena perbanyak jalan-jalan itu juga kunci yang oke untuk kita bisa menemukan banyak orang yang akhirnya kita bisa ngobrol atau kita bisa menangkap melalui panca indera kita. Misalnya kita jalan-jalan ke pasar, kita bisa melihat situasi di pasar, bagaimana keadaannya. Kita jalan-jalan di sebuah pemukiman kumuh, atau kita jalan-jalan di sebuah perkantoran, di sebuah pusat pembelanjaan atau apapun. Kita jalan-jalan, kita akan menemukan banyak hal di situ. Bahkan kalau saya pernah mendengar kalau orang-orang fotografi itu hal yang baik itu bukan dari ide, tapi dari kaki. Maksudnya itu melangkahlah saja gitu, melangkah saja, disitulah nanti ide-ide akan muncul, akan ditemukan gitu. Jadi bukan dari awal nih ide ngapain dulu baru terus pergi kemana, tapi melangkah dulu lah. Nah sebenarnya itu, jadi perbanyak jalan-jalan sebenarnya, tapi dalam situasi ini sepertinya itu kita bisa alihkan ke perbanyak ngobrol dulu dengan orang lain. Nah, yang terakhir, yang ke berapa ya berarti? Kelima, itu adalah perbanyak menghayal. Oke. Menghayal dalam situasi tertentu ini bisa cukup efektif. Misalkan dalam produksi film fiksi sih, misalkan ya, menghayal yaitu bisa kemudian jadi sebuah film-film fiksi gitu kan. Meskipun tidak semua film fiksi itu hasil akhir dari sebuah proses khayalan, tapi memang di situ ada bumbu-bumbu imajinasi yang cukup tebal gitu kan di situ. Misalkan kita menghayal bagaimana kalau orang itu kemudian menjadi superhero karena digigit oleh laba-laba, akhirnya jadilah Spider-Man misalnya, segala macam. Itu kan hasil sebuah imajinasi atau khayalan, dan ini menarik, perlu sekali. Kalau dalam proses produksi film dokumenter, khayalan sepertinya memang tidak terlalu kentara, tetapi ini sebenarnya ada sedikit kita menghayal bagaimana setidaknya kalau manusia itu mempunyai kesadaran terhadap lingkungannya gitu misalnya. Nah, kita menghayal itu dulu, baru kemudian kita sandingkan dengan data-data yang ada, dengan isu-isu yang terpapar, atau dengan referensi yang ada. Nah, itu bisa kita mix, kita gabungkan dan menjadi sebuah ide dasar yang menarik gitu kan. Jadi kita dari kayaknya bisa nih aku membuat ini, kita menghayal dulu untuk menciptakan sebuah ide cerita apa, itu bisa juga sih sebenarnya. Oke, gitu ya. Jadi perbanyak baca, perbanyak nonton film, perbanyak ngobrol, perbanyak jalan-jalan, tapi kita skip dulu yang ini dan jadi langsung ke perbanyak menghayal. Jadi barangkali itu bisa kita lakukan di dalam situasi sekarang ini. Kita bisa lakukan di rumah, tetap melakukan aktivitas kreatif dan produktif. Ini yang agaknya perlu kita perhatikan. Jadi meskipun di rumah kita tetap melakukan proses-proses itu. Jadi menarik. Oke, semoga bisa bermanfaat. Setelah ini saya akan berbagi mengenai bagaimana kita bisa mengembangkan ide. Jadi setelah tadi kita sudah menemukan nih idenya apa, terus kita bisa kembangkan. Dan kita harus meyakini bahwa ini idenya benar-benar ide yang oke. Nah, bagaimana kita bisa meyakini bahwa ini idenya benar-benar ide yang oke, atau sebenarnya ide-ide yang yang biasa aja, orang lain sudah tahu kok, orang lain juga bisa seperti ini. Nah, gitu. Kita akan bahas setelah ini ya. Oke, gitu dulu. Terima kasih.